warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada saudara sekalian. Saudaraku, sebelum Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017 kemarin dimulai, ternyata kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat atas sudah mengeluarkan keputusan untuk mendukung Ahok Jarot. Sehingga kemudian keputusan ini didengar oleh masyarakat Nahdliyin dari Sabang hingga Merauke, mengakibatkan ada beberapa di antara pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama tingkat cabang memundurkan diri dari kepengurusannya. Di antaranya adalah daerah Bada Aceh, ya, kepengurusan tingkat cabang di sana itu memundurkan diri secara serentak. Ternyata alasan mereka itu sangat rasional dan logis, karena pengurus pusat Nahdlatul Ulama itu mendukung Ahok Jarot. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan Nahdlatul Ulama itu pecah, yang mengakibatkan Nahdlatul Ulama itu rusak, yang mengakibatkan Nahdlatul Ulama itu tidak bersatu. Ternyata tidak bersatunya Nahdlatul Ulama itu bukan yang merusak adalah dari eksternal, tetapi yang merusak dari internalnya Nahdlatul Ulama itu sendiri. Hal inilah yang membuat saya miris sekali. Maka halakoh yang diadakan di salah satu pondok pesantren di Batang, Jawa Tengah kemarin sudah mengeluarkan putusan. Di antara butir-butir keputusan tersebut meminta kepada Akil Sirot sebagai Ketua Umum PBNU agar memundurkan diri dari jabatannya. Ya, ulama-ulama pada waktu yang hadir di antaranya adalah Kiai Haji Masuri dari Jombang, dan juga beberapa di antaranya termasuk utusan-utusan delegasi dari beberapa pondok pesantren termasuk Sidogiri, Cipasung, itu sudah meminta kepada Akil Sirot untuk memundurkan diri. Mereka mengeluarkan keputusan seperti itu tidak sepele, ya, tidak karena hal-hal yang sepele, karena mereka itu sudah mengeluarkan keputusan di antaranya karena Akil Sirot pernah mengatakan orang NU yang tidak mendukung syiar daripada Syiah itu dianggap bodoh oleh Akil Sirot. Dan di antara beberapa di antara perkataannya itu yang menuai kontroversi dianggap oleh masyarakat Nahdliyin yaitu adalah tokoh liberal. Saudaraku sebangsa dan setanah air, berbicara masalah liberal, sebenarnya liberal ini bukan hanya Nahdlatul Ulama yang mempunyai tokoh-tokoh liberal, dan tokoh-tokoh liberal seperti ini tidak dibenarkan oleh warga Nahdliyin. Sama halnya Muhammadiyah. Muhammadiyah mungkin mempunyai Ahmad Syafi'i Ma'arif, punya yang namanya Sufidi, punya yang namanya Dawab, dan beberapa di antara komplotan-komplotan orang liberalisme yang ada di Muhammadiyah itu. Berikut pula yang ada di NU, ya, bukan hanya warga Muhammadiyah, ya, yang mempunyai orang-orang pengecut seperti ini. Ya, di tubuh Nahdlatul Ulama ini juga banyak sekali orang-orang liberalisme ini, termasuk di antaranya Akil Sirot, termasuk di antaranya adalah Nuril Absar Abdullah, termasuk di antaranya adalah Nur Khalis Majid, termasuk di antaranya adalah Farid, ya, Farid itu Masdar Farid, termasuk di antaranya adalah Salahuddin Wahid, dan beberapa di antara orang-orang yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama itu liberal. Dan ingat, liberal itu akan merusak daripada tujuan Nahdlatul Ulama untuk menegakkan haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka liberal ini harus ditumpaskan oleh Nahdlatul Ulama. Inilah mengakibatkan mengapa pada halaqah tersebut meminta kepada Akil Sirot untuk memundurkan diri dari jabatannya sebelum bara api dari bawah ini demo ke gedung yang ada di Jakarta itu. Saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saya pun sebagai santri meminta kepada Akil Sirot agar memundurkan diri. Sebenarnya begini saudara-saudaraku, Akil Sirot ini sudah sering disumpahin sama ulama-ulama. Ketika datang ke pondok-pondok pesantren juga sering ulama-ulama tersebut, mustasar Nahdlatul Ulama itu memberikan nasihat, sugesti kepada Akil Sirot ini agar sudahlah, ya, hentikanlah kontroversi itu, karena kalau kita lihat masyarakat Indonesia ini masih belum siap dengan perkataan kontroversi seperti itu. Kenapa? Karena itu. Jadi sudahlah, kalau sama berkata itu, lihat dulu kondisi yang ada. Kalau kamu berkata seperti itu berhadapan dengan ulama, berhadapan dengan santri-santri, mungkin perkataan kamu itu masih bisa diadu dengan argumen-argumen. Tetapi kalau perkataan Akil Sirot ini berhadapan dengan orang Jakarta, berhadapan dengan orang-orang yang ya jauh dari nilai-nilai agama, sehingga kemudian mereka itu menjadi rusak, Islam menjadi sasaran mereka. Mereka semakin sentimen terhadap Islam. Inilah yang mengakibatkan liberalisme itu dianggap sebagai perongrong daripada haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, saudara-saudara.
saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Jadi akil sirat ini sudah sering dinasihati, termasuk pernah sudah menandatangani persetujuan yang pada waktu itu di Lirboyo, ya, agar akil sirat sudah tidak usah ya mengeluarkan kontroversi lagi. Termasuk akil sirat kemarin yang diadakan silaturahim di Pondok Pesantren Sarang Rembang Jawa Tengah itu, ya sekitar 1999 ulama kalau nggak salah pada waktu itu sudah pernah memarahi akil sirat ini. Akil sirat sendiri yang mengatakan bahwa dirinya dimarahi, ya. Karena apa? Karena ulama itu sedih melihat tingkah ulah daripada akil sirat ini yang ingin merusak daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kalau akil sirat merasa bahwa dengan kebijakannya, dengan keluasannya itu sebenarnya sedang menjaga Nahdlatul Ulama, tetapi berbeda dari bawahan justru kebijakan, pemikiran daripada akil sirat ini rusak sekali saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Termasuk akil sirat ini sering membawa namanya dasar-dasar yang menjadi acuan daripada Nahdlatul Ulama itu, diantaranya adalah tasabuh, toleransi, tawazun, i'tidal, kan begitu. Akil sirat seringkali mempublikasikan kepada masyarakat. Tetapi konteks daripada tasamuh yang dibawa oleh akil sirat ini adalah tasamuh yang lebay, tasamuh yang sekong, tasamuh yang banci menurut saya. Ya, yang namanya toleransi itu semuanya ada batasannya. Kalau di depan kita itu sudah ada lawan yang menghentakkan senjata, tetapi kita diam saja dengan seperti ini, sendekap seperti ini. Nah, ini berbahaya sekali. Wong di depan kita ini sedang ingin membunuh Nahdlatul Ulama, kita kok masih mau toleransi? Makanya saya sangat mengaspirasi apa yang dilakukan oleh FPI. Ya, FPI malah justru dianggap oleh siapa? Oleh akil sirat ini. Ini lihat sendiri FPI tadi. FPI sudah difitnah saat itu. Lihat saja FPI. Bagaimana Rizik Syihab itu? Itu sudah difitnah. Lihat saja saat ini menjadi bahan bulian. Jadi akil sirat ini saya rasa dia itu tidak siap dengan fitnah, tidak siap dengan bulian. Orang-orang seperti ini tidak pantas menjadi ketua umum, menjadi seorang, apalagi membawa nama-nama ormas yang berbasis daripada keagamaan, itu harus siap mental. Ya, kita harus siap dan sigap untuk ketika lawan-lawan itu sudah bermusuhan berdatangan kepada kita, apakah mungkin kita toleransi terus? Toleransi sih toleransi, tapi toleransinya itu jangan kebanci-bancian, jangan toleransinya itu kelebay-lebayan, jangan toleransinya yaitu kesikong-sekongan. Toleransi harus gentleman seperti itu. FPI ini bisa menetapkan toleransi itu pada posisi yang benar. Oh, ini toleransi yang benar. Oh, kalau seperti ini sudah tidak ada toleransi lagi. Nah, akil sirat ini menganggap ya bahwa yang dilakukan oleh FPI ini adalah toleransi yang tidak benar. Ya. Sedangkan NU sendiri saat ini jadi bawah pegangan Nahdlatul siapa akil sirat ini, dia itu tidak sanggup dan tidak mau difitnah. Nah, orang-orang seperti ini tidak benar, tidak termasuk tipikal yang baik menurut saya. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, maka dari situ saudara-saudaraku, kalau sampean mendengar perkataan kontroversi dari akil sirat, anggap saja akil sirat itu sedang berbicara di dunia lain. Anggap saja Said akil sirat itu sedang berbicara di dunia lain. Ya. Dan akil sirat ini kalau bisa kita katakan sama halnya daun-daun daripada sesepuh Nahdlatul Ulama, itu ibaratkannya imam sholat. Jadi imam sholat, imamnya sudah kentut. Jadi kalau sudah kentut berarti batal. Nah, harus diganti itu. Nah, akil sirat ini saya ibaratkan imam yang sudah kentut. Ya, harus kita ganti, saudara-saudara. Saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Maka harapan saya ke depan, dalam tubuh Nahdlatul Ulama ini sudah banyak orang yang rusak. Tapi saya tidak bermaksud perkataan saya ini saya tujukan kepada Mustasar NU dan juga kepada seluruh orang-orang yang menjadi kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berada di garis lurus. Saya rasa orang-orang yang berada di garis lurus ini saya tidak menyindir mereka. Saya hanya menyindir orang-orang liberal ini, ya, orang-orang seperti ini kita harus hancurkan. Jadi memang di tubuh Nahdlatul Ulama itu ada dua, saudara-saudara. Satu, ada garis lurus. Dua, ada garis tikungan. Nah, garis lurus itu seperti Mustasar NU-nya itu
juga beberapa di antara pengurus-pengurusnya itu temvidianya yang masih garis lurus. Ya, yang garis tikungan itu seperti Akil Sirot, seperti Yakut Ulil Komas, dan beberapa di antara teman-temannya, termasuk Ulil Aksar Abdullah, termasuk yang namanya siapa? Nuril. Nah, orang-orang seperti ini berada di garis tikungan yang ingin merusak Nahdlatul Ulamanya itu sendiri. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dan di dalam Nahdlatul Ulama ini perlu diadakan ruqyah massal, bisa saya katakan. Perlu diadakan ruqyah massal. Jadi mereka yang berada di kepengurusan Nahdlatul Ulama, mulai dari pengurus besarnya dan juga sekjen daripada Nahdlatul Ulama, Faisal Zaini itu, termasuk diantaranya wasekjennya juga perlu diruqyah, saudara-saudara. Ya, karena ada intervensi dari Akil Sirot semua. Karena ada pepatah Arab yang mengatakan as-sahib sahib, sahabat itu dapat mempengaruhi. Maka Akil Sirot ini sangat betul-betul mempengaruhi. Lihat saja bagaimana pemikiran-pemikiran yang ada di bawah naungan Akil Sirot ini dapat dipengaruhi Akil Sirot, as-sahib sahib. Maka solusinya bagaimana? Harus diruqyah. Jadi saya minta diruqyah semua itu kepengurusan Nahdlatul Ulama, tetapi saya tidak menyindir bagi mereka yang berada di garis lurus itu, saudara-saudara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, maka ke depan pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama ini harus orang-orang yang betul-betul membawa dan punya jiwa haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga jiwa nasionalisme. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dan kita memang lihat orang-orang yang punya cita-cita untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama kebanyakan dari kalangan-kalangan liberal. Banyak dari kalangan liberal itu yang membuat saya sedih. Contohnya seperti Akil Sirot, Masya Allah. Termasuk diantaranya adalah Salahuddin Wahid. Di medsos, di media-media sosial itu banyak sekali warga Indonesia yang meminta Kiai Haji Salahuddin Wahid ini menjadi ketua umum dan dicalonkan sebagai ketua umum PBN. Tetapi bagi saya tidak. Ya, karena Kiai Haji Salahuddin Wahid itu kalau secara Islamologianya itu kurang. Dan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kurang. Dan bahkan kalau sama membaca buku membuka kedok-kedok orang liberal yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama yang dikarang oleh Kiai Haji Najih Maimun itu, Kiai Salahuddin Wahid itu sudah masuk dalam daftar orang-orang liberal. Jadi orang-orang sudah seperti itu tidak pantas untuk dijadikan ketua umum PBNU. Merusak sekali. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, karena dia lulusan dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya. Pemikirannya dia itu pernah mengatakan orang Indonesia itu tidak boleh mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mengacunya kemana? Undang-undang dasar. Tadi ini kan pemikiran liberal. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jadi Salahuddin Wahid tidak pantas jadi dicalonkan. Termasuk siapa yang dulu yang pernah mencalonkan diri, termasuk adalah Ulil Aksar Abdullah. Anda bisa bayangkan orang-orang seperti ini punya cita-cita besar untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Kalau sampai dia menjadi, apa yang terjadi kepada Nahdlatul Ulama? Bahaya sekali. Termasuk adalah Masdar Farid. Banyak sekali tokoh-tokoh liberal itu yang punya kegigihan besar untuk menjadi calon daripada pengurus Nahdlatul Ulama. Yang saya pertanyakan, kemana ini orang-orang yang punya jiwa haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga nasionalis ini kemana? Maka saya meminta besok ke depan orang yang bisa menjadi calon PBNU itu seperti Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, pengasuh pondok pesantren Besuk itu. Termasuk saya juga meminta dan memohon kepada Kiai Ajizi Hasbullah, alumni pondok pesantren Riboyo itu. Termasuk saya juga meminta kepada Kiai Idrus Ramli untuk mencalonkan diri. Kalau seandainya kamu tidak mencalonkan diri, guru-guru semua itu, ini orang-orang brengsek ini bisa calon lagi nanti. Ini bahaya Nahdlatul Ulama ini kalau bisa dia dicalonkan lagi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi perlu ada namanya ruqyah massal, dan apapun yang mereka keluarkan anggap saja itu adalah mereka sedang berbicara ya di dunia lain. Jadi jangan kamu jadikan permasalahkan saudara-saudara, karena saya merasa menyesal sendiri, orang-orang ulama banyak ingin merusak Nahdlatul Ulamanya sendiri.
kalau saya lihat saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tentu saya berkata seperti ini bukan karena juga landasan dari pribadi saya, karena saya juga ingin menyambung lidah daripada saudara-saudara saya, daripada kiai-kiai saya yang sama-sama mempunyai pemikiran tidak senang terhadap ahli sirat ini, yang sudah dianggap sebagai orang yang berada di atas satu, tapi malah justru ingin rusak daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Mari, ya, tujuan daripada berdirinya Nahdlatul Ulama ini untuk membumingkan, mempublikasikan daripada ahli sunnah wal jamaahnya itu sendiri, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Ya, jadi orang yang ingin menjadi ketua atau calon daripada ketua Nahdlatul Ulama ini, ya orang yang punya secara agamanya juga profesional, dan dia juga secara kenegaraannya mempunyai pengetahuan yang cerdas tentang permasalahan historis bangsa, masalah Pancasila, masalah undang-undang, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Ini perlu orang yang mencalonkan ini tahu betul seperti ini. Dan saya yakin itu ada pada Kiai Haji Hizbullah, itu ada pada Kiai Haji Maimun, itu ada pada Kiai Idrus Ramli, dan juga itu ada kepada Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, pengasuh pondok pesantren tersebut itu. Jadi jangan orang-orang seperti ini jadi, rusak Nahdlatul Ulama nantinya. Ya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.